Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita memberikan syukur yang tinggi yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak pernah berhenti karena limpahan karunia Allah tidak pernah berhenti kepada kita. Terutama pagi hari ini ada beberapa hal yang sangat membuat kita terkesima dan bergembira. Pertama, kita bisa kembali ke ruangan ini setelah tidak pernah kesini hampir 2 tahun lebih. Karena ruangan ini punya nilai khusus bagi kita semua ya. Berkumpulnya orang tua yang semangat. Ini ciri khasnya RPP nih, Ruang Pendidikan Pondok Indah. Berkumpulnya orang tua yang semangat. Kalau ada anak muda semangat, itu maklum. Orang tua lemes, namanya juga orang tua gitu. Tapi di sini orang tuanya semangat. Ini ciri pengajian di ruang pendidikan ini, yang bahkan bisa ngebedain dengan yang ada di aula masjid. Yang turun, kata para pengurus, berarti sudah pilihan dari atas turun ke bawah. Sudah saringan. Karena ngaji di sini kalau mulai dari subuh selesainya kan mendekati zuhur. Jadi butuh kerja keras gitu. Ini syukur kita dan akhirnya kita bisa kembali ke dalam keadaan sehat. Kita masih hidup, bersyukur ya. Setelah pandemi kita hidup, kita sehat, bahkan kita bisa kembali ke tempat ini. Yang kedua, bersyukur karena akhirnya terutama yang jamaah di Majelis Formula Hati yang online bisa offline. Ini luar biasa, kita bisa offline karena meskipun tetap aja itu sama-sama majelis ilmu, offline katanya ada sentuhan khusus. Sampai ini ada Bu Katili dari Bandung nih, hadir dari Bandung. Tadi kemarin baru berangkat ke Jakartanya, terus nginep di mana? Di rumah anaknya atau di rumahnya sendiri nggak tahu. Nah, ternyata sama Pak Indro teman dulu sekelas, seangkatan 78 ya, ITB 78. Jadi akhirnya disebut dengan Majelis Formula Hati Pondok Indah. Masya Allah. Jadi apa itu? MFHPI ya. Kata Pondok Indah katanya menginspirasi, kata Pondok Indah. Sudah mendominasi di wahana pengajian. Yang ketiga, syukur kita karena meskipun dimulai ya seperti di laporan pengurus, pokoknya kita mulai saja. Nggak tahu nanti ibu-ibu bapak pada datang apa enggak, tapi ternyata penuh. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan semoga kebaikan yang sudah kita raih ini semakin disempurnakan oleh Allah. Kita semakin semangat, istiqomah, dan yang lain-lain juga semakin semangat, semakin istiqomah. Temanya berislam dengan nyaman. Untuk Bapak yang dirahmati Allah, supaya pengajian kita nggak redundant, insya Allah Majelis Formula Hati yang offline ini yang ada di sini itu tematik materinya dan gurunya atau pematerinya berganti-ganti. Jadi nanti tidak, bagi yang aktif di online tidak akan mengulangi, dia berbeda. Demikian juga mestinya juga berbeda dengan yang ada di atas. Kalau ada pengajian di atas, sehingga apa? Ilmunya kita semakin luas, baik dan tidak mengulangi. Jadi sayang kalau mengulangi materinya. Berislam dengan nyaman. Apa sih berislam dengan nyaman? Ini hanya istilah saja sebenarnya. Karena berawal dari salah satu case yang pernah kejadian di zaman sahabat. Case-nya itu terkenal sekali. Seorang sahabiah kedapatan sholat tadi malam, itu mengikatkan dirinya di antara tiang masjid. Maka pagi hari ketika Rasul masuk masjid ternyata ada tali. Dan Rasul bertanya, ini tali apa? Ini seorang sahabiah yang tadi malam mengikatkan dirinya supaya dia tetap bisa sholat malam dan tidak terjatuh karena ngantuk. Dari situ Nabi justru menyarankan agar tidur dulu.
Tidak boleh sepenat itu dalam beribadah. Artinya beribadah itu kondisinya harus kondisi rileks. Rasul bukan dalam tanda petik ya, tidak mengapresiasi ibadah semaksa itu. Dalam ibadah loh, suruh tidur dulu. Kita pahami gimana Rasul mengajarkan kita berislam itu gimana. Satu kisah yang juga cukup menarik dan kita sudah paham semua. Idza quddimal asya wal isya, kalau telah disodorkan asya waktu isya, maka ambillah asya. Asya sama isya kalimatnya sama ya. Asya itu makan isya, waktu makan di waktu isya. Kalau isya yakni waktu isya, waktu malam. Kalau disodorkan sudah dihidangkan asya, makan malam, maka makan dulu. Artinya kita tidak boleh sholat saat kondisi lapar atau lagi semangat melihat makan dulu. Case ketiga, kalau kita sedang mau sholat jamaah, kita disunnahkan berjalan dengan waqar was sakinah, suruh tenang dan wibawa jalannya, maksudnya tenang ke masjid. Makruh lari-lari. Kenapa? Kan kita ngejar 27 derajat. Bukan begitu model berislam itu. Bukan karena saking inginnya dapat pahala, kok mengambil situasi yang tidak nyaman dalam beragama. Jadi kalau ketinggalan gimana? Ya udah nanti tinggal diteruskan. Tapi kan aku nggak mau ketinggalan, berarti datangnya awal supaya jalanmu itu tenang dan tidak ketinggalan. Jadi kenyamanan beragama itu ternyata dikunci betul oleh Rasul. Tidak boleh dilewati. Saat ingin dapat pahala banyak, betul. Tapi kau tidak boleh melewati kenyamanan dalam melaksanakan agama. Berikutnya, begitu terasa berat dalam beragama, nyata-nyata berat, bukan karena syahwat, maka lahir yang disebut dengan rukhsah. Betul ya? Begitu dia safar, sholat di setiap waktu itu berat. Padahal kan nggak berat-berat amat kan sebenarnya. Kita bisa berhenti setiap waktu. Tapi agama sudah ngasih kelonggaran. Nggak apa-apa, karena memang kalau orang bepergian itu sholat lagi, orang nyebutnya kapan nyampenya. Akhirnya kau boleh jamak qasar. Tapi kalau kau nyaman sempurna, Syafi'iyah mengatakan boleh utama. Kalau Imam Ahmad enggak, bagusan jamak qasar. Meskipun kau bisa berhenti setiap waktu. Artinya apa? Agama ini tidak sedang ingin membuatmu capek, lelah, repot. Ditegaskan oleh Allah di surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran itu membuatmu celaka, membuatmu repot, membuatmu berat. Makanya Allah tegaskan, innama yuridullahu bikumul yusr. Allah itu maunya, itu kamu itu mudah. Kalau diterjemahkan yang lapangan gitu, innama yuridullah. Sesungguhnya Allah itu hanya ingin kemudahan bagimu. Justru Allah ingin hidupmu itu mudah, maunya Allah. Makanya dibuat aturan supaya mudah. Karena kalau nggak ada aturannya kau repot. Contoh, suami istri ingin hidup bareng, dibuat aturan nikah. Karena kalau nggak nikah repot. Mau contoh di Belanda nyata betul, nggak mau nikah, suami istri hidup bareng. Ini kisah nyata nih. Pulang dari kantor, suaminya mau nyentuh istrinya. Kata dia, aku nggak mau. Kenapa? Aku sudah punya janji sama orang. Nah, kan kita nggak ada ikatan. Akhirnya suaminya merasa tidak ada harganya. Justru kalau kau mengikatkan dalam pernikahan, semua bentuk kerumitan itu kejaga. Wanita akhirnya bisa nahan keinginannya untuk taat sama suaminya. Suami menahan keinginannya untuk menjaga kehormatannya. Suaminya ngurus istrinya, yang capek, yang kerja, duitnya yang megang.
Pinter tuh jawabnya. Karena disitulah kenyamanan hidup berumah tangga. Dan akhirnya bukti nyata betul kan? Lama kehidupan berumah tangganya. Tidak saling menyakiti, saling menghargai, dan seterusnya. Bahkan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang diabadikan oleh Allah sampai kelak ke surga. Gitu. Ibu-ibu ingin sama suaminya di surga atau mau suami baru? Kan kalau rumah tangga ini baik, Allah akan kelak kumpulkan kelak mereka kelak di akhirat. Jadi bersama pasangannya kembali. Itu yang kemudian menginspirasi Ummi Salamah tetap ingin bersama Rasulullah SAW. Dikumpulkan sama yang dicintai di dunia, dikumpulkan kelak di surga. Nanti yang tinggi siapa, itu yang akan naik. Yang tinggi istrinya, nanti suaminya nyusul ke atas. Kalau tinggi suaminya, istrinya nyusul. Jadi yang bukan turun ke bawah. Jadi yang paling tinggi posisinya, dia disusul. Ayahnya, anaknya, istrinya disusulkan oleh Allah, ditempatkan bersama. Karena salah satu karunia orang-orang yang Allah ridho itu, Allah akan kumpulkan dengan orang yang dicintai waktu di dunia. Nah, salah satu yang dicintai kan pasangan, anak, ayah. Di surat Al-Furqan kemarin pada waktu Ramadan sudah kita kaji itu bab. Itu bagian dari kenyamanan. Kita juga ketemu case bagaimana seseorang yang merasa kalah dalam beragama, lapor ke Nabi. Dengar ya, hadisnya terkenal. Dzaba ahlut tutsuri bil ujur. Orang-orang yang punya kekayaan itu akan pergi dengan pahalanya ya Rasul. Salaina wa hum yusallun wa sumna wa hum yasumun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kami puasa, mereka puasa, kami salat, mereka puasa, salat, dan mereka sedekah dengan harta mereka. Ini kan membuat ya kita kalah. Nabi membuat mereka punya kenyamanannya. Kata Nabi, bukankah Allah telah berikan padamu untuk sedekah? Apa ya Rasul? Tasbih, sedekah, zikir, sedekah. Yang nggak punya duit, sedekahnya pakai lisannya. Nyaman. Aduh, nggak punya duit, nggak bisa sedekah, jadi sedih. Beragama jangan sedih. Damailah, cintailah, nyamanlah dalam beragama ini. Itu makanya kenapa disuruh khusyuk. Karena nyaman. Karena kalau sholat tanpa khusyuk pasti berat. Lama amat nih imamnya, la ilaha illallah. Oh. Karena kau tidak khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Cinta. Khusyuk itu cinta. Ini beberapa case yang mengantarkan tema ini. Dan karena kita sudah berumur segini, emang harus sudah waktunya. Beragama itu nyaman sekali. Kenapa kok saya? Karena kalau di awal-awal mungkin masih muda, umur belasan, agama berat, yang namanya masih muda. Ya sholat berat gitu. Masa keberatan itu sampai tua masih berat? Karena kakinya ya. Padahal demikian agama sudah membuat satu prosedur-prosedur agar orang beragama itu nyaman sekali. Makanya kalau ada yang secara faktual memberatkan, pasti Allah ringankan. Kalau secara faktual menggoda, maka Allah kasih jalan keluar. Secara faktual memang nggak bisa dikerjakan, pasti dikasih keringanan. Karena biar orang menjalankan agama ini baik, nyaman, karena memang Allah maunya kalian itu biar mudah hidupnya. Justru Islam ini syariatkan agar kalian hidupnya itu bahagia, agar kita bahagia, hidup kita mudah, hidup kita nyaman, mirip orang di surga. Amin ya rabbal alamin. Kan situasi surga itu kan nyaman, betul ya? Senang. Terus nggak ada kata-kata buruk, nggak ada susah, nggak ada sedih. Itu sebenarnya kondisi yang diraih Muslim di dunia. Allah SWT mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan rahmat dan karunia Allah, maka berbahagialah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka, yakni orang kafir, kumpulkan. Yang membuat sedih kita itu karena kita kalah hartanya, betul.
Itu firman Allah, rahmat dan karunia-Nya cukup membuatmu bahagia. Kalau kita sadari betul. Jadi Allah yang nyuruh kita bahagia, falyafrahu. Makanya kita tidak boleh sedih. Buktinya apa? Kita diajarkan oleh Rasul doa anti sedih. Hafal doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh silakan senyum ke kanan ke kiri 3 kali, silakan, supaya bahagia. Padahal ya, nggak boleh kita sedih, bayangin. A'udzubika minal hammi wal hazan. Saya berlindung kepadamu dari alham, gundah gulana, wal hazan, sedih. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Saya berlindung kepadamu dari takut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saya berlindung kepadamu dari hutang yang numpuk dan laki-laki yang menjajah. Jadi karena kemerdekaan itu bagian dari kebahagiaan. Jangan sampai nggak merdeka, dijajah orang. Jangan pula sampai dijajah istri, bapak-bapak itu hati-hati. Atau dijajah sama suami, hati-hati pula. Karena suami istri bukan saling menjajah, tapi saling memuliakan. Makanya asyuruhunna bil ma'ruf, bayangin aja. Untuk menjaga kebahagiaan itu suruh ma'ruf dalam rumah tangga. Suruh menghormati sesama, tidak menyakiti tetangga, suruh berwajah ceria, suruh nyapa, suruh salam, suruh pemaaf, suruh menghormati, suruh agar hidup kita bahagia. Orang bertanya, lah kok kenapa kita disuruh zakat? Kan berat. Kita disuruh sholat kan berat. Kita disuruh perang bahkan kan berat. Jawabannya, sekrup itu akan berat bukan karena besar kecilnya sekrup, tapi karena nggak pas. Betul nggak kira-kira? Sekrup saupil, tapi nggak pas. Berat nggak? Berat. Sodako 1000, tapi nggak pas. Imannya nggak pas, ininya nggak pas, berat. Tapi sekrup sehala-hala yang mesin di itu yang ngambil batu bara, itu kan rodanya 6 meter ya. Melongok kita ngeliat rodanya aja. Ibu pernah lihat nggak gitu? Oh, nggak pernah lihat ke batu bara? Oh, lawang roda kok segitu gedenya, masya Allah. Kita mungkin sepertiganya rodanya itu kali ya. Itu kan gede-gede banget itu. Tanya sama orang Madura, ringan nggak itu? Ringan. Wong pas diputernya. Jadi sholat itu ringan kalau pas, berat kalau nggak pas. Dan pas itu adalah iman. Gitu. Pas itu iman. Begitu ada iman, nggak ada yang berat. Karena Allah sudah ukur. Begitu dia beriman, itu semuanya lewat. Begitu beriman, itu semua bahagia. Dan qadarullah, hari ini kita mendapatkan studi yang dari mereka para peneliti yang disebut dengan kebahagiaan spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan profan, material. Kalau mau ngecek paling gampang sekarang sudah ada tes hormon. Sekarang sudah ada, tapi nggak semua rumah sakit. Habis saja sholatlah khusyuk, taubat dengan seksama dan khusyuk sekali, terus suruh ngecek hormonnya. Dan kemudian makanlah yang seenak-enaknya, pelestirian seenak-enaknya, suruh ngecek hormonnya. Pasti banyakkan yang habis sholat khusyuk. Jadi kebahagiaan spiritual itu di atas kebahagiaan material. Jadi ketika ada orang pas dia berislam, itu bahagia sekali. Pernah nggak dengar kisah orang miskin bahagia? Adanya di Islam. Kan kisah yang populer itu. Di Palestina ibu-ibu nggak punya makan. Kedatangan seorang tamu dari Inggris. Dia dengan seksama menyodorkan makanan dan dia tidak makan.
Kok kamu nggak merasa kami bahagia ketika kami bisa memuliakan tamu kami? Kebahagiaannya saat memberi. Saya mau tes lagi. Ibu itu bahagia dapat duit dari suami atau lagi memberi uang ke anaknya yang sedang nangis karena minta uang? Bahagia mana? Kata orang, memberi lebih bahagia daripada dapat. Kalau mau tes di malam Idul Fitri, datanglah ke rumah-rumah yang kurang beruntung. Kau kasih sesuatu mereka nangis, itu kau bahagia sekali di saat itu. Bahkan lebih bahagia daripada kau dikasih suamimu duit banyak itu. Meskipun waktu beri juga dari duitnya dia itu sebenarnya. Paham ya? Jadi kami ulangi lagi, situasi berislam itu sejak awal dicanangkan oleh Rasul, memang situasinya demikian. Tapi kok ada pengorbanan, kok apa? Itulah sama saja, asnya sekrup itu enak. Karena ada beberapa orang yang maksa, akhirnya susah sekrup ini. Asnya memang pas. Allah telah cetak hamba ini itu pasti nyaman dengan syariatnya, aslinya itu. Karena menciptakan hamba, yang menciptakan manusia ini adalah mensyariatkan agama ini. Dan mensyariatkan agama ini sudah mengatakan, aku maunya yang mudah. Yang menciptakan syariat ini mengatakan, saya tidak mau mencelakaimu. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Oke. Makanya nanti kita akan dapati. Ini penelitian sudah nggak sedikit. Apa saja yang disyariatkan oleh agama, baik yang wajib atau yang sunnah, pasti itu membuat nyaman orang. Dan apa saja yang diharamkan oleh agama atau yang dimakruhkan pasti membuat tidak nyaman, bahkan sakit. Contoh, ini contoh paling gampang, senyum membuat nyaman nggak? Sunnah hukumnya kan? Coba kalau bapak ibu beragama yang baik itu manyun dalam hidup, enggak mungkin. Kalau disuruh senyum gitu. Apalagi ketika kita disuruh bangun pagi, membuatmu nyaman nggak jadinya? Jadi fresh, jadi sehat, dan seterusnya. Coba bangunlah setiap hari jam 9 pagi, dan setiap hari tidur jam 1 malam, silakan. Kau akan bermasalah dengan semua kasus hidupmu. Jadi seluruh yang diwajibkan, yang disunahkan, itu memang nyaman, bener untuk orang. Jadi sehat, seger, semangat. Gitu. Kalau kita dapat karunia, kita disuruh apa? Bersyukur. Bahagia nggak jadinya? Coba kalau karunia kita nggak bersyukur, kita rakus, ya gaji kok segini mas. Kalau tahu begitu aku dulu ganti itu sama temenmu yang kemarin itu. Langsung suaminya gimana? Alhamdulillah, aku milih ganti yang lain juga. Hari itu langsung tengkar, sehat. Coba, alhamdulillah, masya Allah. Makanya bapak-bapak itu suka istri yang solihah. Karena kalau dikasih itu nggak pernah buka isinya. Berapa aja bersyukur. Betul bu? Dan ibu-ibu salihah itu tidak pernah ke mall. Oh enggak juga. Dia maunya ke kuburan. Ingat kematian kan? Nyaman kan, betul kan? Nyaman. Seluruh yang Rasul wajibkan, sunahkan, nyaman. Dan itu penelitiannya banyak sekali. Yang sering saya sebutkan, buang air jongkok, buang air. Ini semuanya membuat sehat, membuat oke, membuat fisik sehat. Itu dapat dijelaskan kenapa Nabi itu sehat sekali. Ya benar semua dari awal. Dan apa saja yang dimakruhkan pasti buruk untukmu. Apalagi yang diharamkan pasti buruk untukmu. Mau jadi nggak nyaman. Sip ya. Minuman keras. Kalau kau mencintai, menyayangi istrimu, seneng nggak bu? Tapi kalau kau mencintai, menyayangi istri tetanggamu, digarap. Yang ini wajib, yang ini haram. Orang-orang yang tidak paham malah nggak usah begitu-begituan. Kita bebas saja. Kita nggak usah komit-komitan begitu, nggak usah banyak aturan. Tengkar nggak ujungnya? Tengkar. Setiap hari tengkar karena masing-masing merasa tidak ada ikatan. Dipikir kalau terikat itu nggak nyaman, justru diikat itu nyaman. Karena kalau nggak diikat, kamu tengkar. Itu persis filosofi di hukum, termasuk hukum positif. Kalau ada dua pihak sedang mengadakan muamalah,
maka harus ada aturan yang disepakati. Kalau tidak ada, hanya menyebabkan pertengkaran. Itulah namanya akad nikah. Kalau tidak ada akad nikah, ibu-ibu ngelihat suaminya, ya sudah sama aki-aki, dia nggak ada gunanya nih manfaatnya. Waalaikum. Sedih nggak jadi bapak? Jadi kalau sudah aki-aki, ditinggal sama istrinya masing-masing. Oh iya, sama-sama. Oh iya, sama-sama ya, selevel. Tapi bagaimana ketika sudah di masa itu, Allah yang justru turunkan namanya rahmah. Di awal namanya mawaddah, di akhir namanya rahmah. Makanya kalau kita lihat, nah itu gimana suami kan, oh, ya Allah, kalau nggak saya ngurus siapa, kasihan. Tapi kan udah gak ada gunanya, Nek. Iya gak ada gunanya sih, tapi kasihan. Betul. Sampai akhirnya kemana-mana dituntut. Kenapa? Kasihan. Betul gak? Nah, kok pada tertawa, tersinggung kok? Itu betul kan, sampai orang tua itu, ya Allah, kalau nggak ada makmu saya nggak bisa hidup. Lah kan mak juga nggak, masak juga enggak. Tapi kalau nggak ada dia, aku nggak bisa hidup. Nah, kan gitu. Itu kata bapakku itu. Masya Allah. Oke ya. Nah, beragama yang nyaman itu maknanya yang pertama. Pertama, berislam dalam kondisi semangat dan rileks, enak, melaksanakannya itu semangat, yakni tidak lesu, ya ngaji, ya kena ketarikan sedekah. Beragama itu gitu. Makanya tadi begitu tidak begitu disuruh berhenti dulu, gitu kan? Kalau tadi ngantuk ya udah tidur dulu, apalagi gitu. Apalagi misalnya yaudah ntar dulu, kalau pas lagi situasinya tidak berat, nggak lagi berat. Yang kedua, melaksanakan syariat ini, agama ini dalam kondisi hati yang lapang, tidak merasa terbebani dan tersempitkan. Yang Allah tegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabb, mereka tidak beriman sampai menjadikanmu sebagai pemutus perkara atas apa yang kalian selisihkan. Mereka selisihkan, kemudian tidak ada di hatinya sedikit perasaan nggak nyaman. Udah seneng aja, nyaman. Allah wajibkan kita sholat, senang. Allah wajibkan kita menjaga kehormatan, senang. Kenapa sih banyak aturan? Enggak, enak, senang aku. Nah gitu. Jadi akhirnya nggak menggugat. Itu salah satu filosofi dan hikmah dari ibadah haji. Sedikit saya keluar dari tema ya. Kalau kita perhatikan ibadah haji itu, salah satu pesan besarnya, jadi hamba yang baik aja, yang ridho atas semua keputusan Allah. Kalau kita perhatikan ibadah haji itu kan ibadah yang agak sedikit anomali. Di mana-mana kalau ketemu orang suruh wangi, betul ya? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, yakni pakaian rapi dan wangi kalau ke masjid. Makanya kalau bau, makruh hukumnya ke masjid. Waktu jamaah haji, kita nggak boleh pakai wangian. Kira-kira bau nggak itu kira-kira? Seminggu kan nggak boleh sentuhan sama wangian. Terus nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, bahkan cenderung terbuka, betul ya? Coba kalau tidur laki-laki, wajib miring apa boleh terlentang? Wajib miring. Kalau nggak miring bahaya tidurnya laki-laki pakai ihram itu. Bahaya sekali tidurnya. Waktu haji ya, kita muterin. Sunnahnya lari dulu, baru jalan. Waktu sa'i, jalan, lari, jalan, jalan, lari, jalan, jalan, lari, jalan. Kita jalan ini kan? Nggak protes kan? Kenapa sih harus lari? No protes. La jidala fil hajj. Nggak boleh debat di haji. Disuruh ini kita jalan. Waktu di Mina kita jamak qashar. Bahkan Muzdalifah itu unik. Tidak perlu sholat malam.
Sunnahnya langsung tidur. Padahal kan kita ke sana untuk ibadah. Kok malah nggak boleh sholat malam? Bukan nggak boleh, karena biar kalian semangat. Kau tidur dulu supaya nanti besok semangat. Bayangin, gak usah qiyamul lail. Tapi kan sebentar, bahkan ulama makruh hukumnya qiyamul lail di Musdalifah itu. Sholat jamak qashar langsung tidur. Lah kalau sholat aja nggak dianjurkan, gimana kalau ngobrol? Semakin nggak dianjurkan, suruh tidur. Sunnahnya tidur. Terus kita sampai ke jumrah, kita ngelempar batu. Kita berkata, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kau suruh apa, aku jalan. Kau larang apa, aku berhenti. Aku nggak protes. Itu makna labbaik. Labbaik, iya ya Allah, iya, iya. Itulah situasi orang kepada Allah. Disuruh apa oleh Allah? Iya. Lapang, hatinya lapang. Nggak sempit. Kok gini sih? Kok gini sih? Nggak ada, lapang, dia lapang. Karena ia tahu yang menyuruh itu Robnya, penciptanya, yang memenuhi kebutuhannya, yang menghidupkannya, yang menyelamatkannya, dan seterusnya. Para ulama mengatakan, salah satu Syekh Sa'ad Al-Kamali, kalau ada orang sedang mencari proyek dan gagal proyek, itu sebabnya kenapa? Ada yang jawab? Karena dia nggak perform. Enggak, karena Allah belum kasih rezeki aja. Ini jawaban benar-benar. Salah satu muhaddisul asar, ya, ahli hadis muasar sekarang, itu mengatakan kalau kau sedang mencari pekerjaan, kau nggak dapat, jangan salahkan dirimu. Kenapa? Ya Allah belum kasih rezeki aja. Terus apakah kita boleh nggak usaha keliru? Nggak boleh. Kita wajib bagus. Kok wajib bagus? Perintah Allah. Jadi kok usaha itu karena perintah Allah. Disuruh kerja, kerja. Disuruh nikah, nikah. Disuruh sholat, sholat. Suruh tidur, tidur. Gitulah jadi hamba. Jadi lapang. Gitu. Setuju nggak? Nggak protes, nggak ribet, nggak usil. Kenapa sih suami itu kalau pergi ke rumah nggak perlu izin sama aku? Loh, dia adalah pemimpin. Kalau pemimpin butuh izin namanya staf. Betul. Tapi apakah boleh pemimpin itu nggak jadi contoh? Nggak boleh. Jadi kalau suaminya nyontohin nggak baik, istrinya akan, Mas kemana? Nanya lagi, aku kepala keluarga. Begitu istrinya kabur, Dek, kemana? Nanya lagi. Suami memang tidak perlu izin, tapi dia wajib jadi contoh. Nggak mungkin agama ini salah, itu nggak mungkin. Kalau kita merasa ada yang janggal, bukan karena janggal, karena kita tidak paham, kurang bacaan. Itu. Oke, yang ketiga, yang sama sekali beragama dengan nyaman adalah beragama penuh cinta. Ini yang paling tinggi, yang nanti masuk ke level halawatul iman, kenikmatan iman, yang melibatkan urusannya dengan cinta. Beragamanya penuh cinta, mencintai Allah Rasulnya melebihi yang lain. Kalau sudah cinta, nyaman nggak? Ya. Pernah ngelihat nggak? Ini mohon maaf, ini cerita agak sedikit. Dulu saya pernah di kompleks saya dulu nih, beberapa waktu yang sebelum COVID itu, beberapa lampu itu mati, sengaja dimatiin atau mati nggak ngerti itu. Bocah biasanya pada gerombol kalau malam minggu di situ berdua di tempat-tempat gelap itu. Kan pasti nyari yang gelap kan, bocah-bocah muda itu kan nyari yang gelap itu ya, SMP SMA itu loh. Dan itu kan pasti banyak nyamuk. Tapi Bapak bayangkan, nyaman nggak dia itu di situ? Padahal banyak nyamuk. Kenapa coba? Laki penuh cinta. Paham ya? Cinta itu menggerus semua bentuk ketidaknyamanan. Itu yang menjelaskan sahabat disuruh perang berkali-kali, nyaman. Nih, ada pengorbanan, ada pengorbanan yang bahkan pengorbanan itu justru menjadi kenyamanannya. Cowok cewek nikah dan dibilangin sama calon istrinya, Mas, rumahku itu di kampung, di bawah gunung. Nanti kalau kita nikah repot, cari yang lain aja deh, jangan saya gitu. Nggak enak, aku orang kampung, masa kan orang kaya, pinter, ganteng. Enggak, aku cinta sama kau kok seorang. Pokoknya kalau nggak sama kamu aku mati aja. Jangan mati. Bener ya, aku sudah bilangin ya,
benar. Akhirnya dia datang lamar, benar. Mobil kendaraan ditaruh di jalan, dia harus jalan menyusuri pematang sawah yang ada 7 kilo. Pas lagi jalan itu hujan. Jeblok. Ini orang kota, nggak pernah jeblok, nggak pernah kena kotoran, nggak pernah apa. Kan Mas, aku bilangin kan, nyesel nggak? Oh, aku malah seneng, pokoknya demi kau, pokoknya apa aja aku kerjakan. Tanyain sama cowok itu, kira-kira jeblok sawah tadi itu berat apa seneng? Wah, ini indah banget, aku belum pernah ketemu hidup kayak begini, tahu deh. Nggak apa-apa. Demi kau, pokoknya semuanya indah. Paham ya? Karena cinta, kotoran kambing jadi coklat. Karena indah, yang berat jadi nikmat. Dan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, seluruh syariat ini menjadi nikmat. Itu yang menjelaskan sahabat kenapa berkorban di jalan jihad, tengah malam sholat, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang merasa berat, nyaman sekali menjalankan. Dan itu juga merambah ke keluarganya, ke istrinya. Saya belum pernah ketemu sirah para sahabat itu protes ke suaminya, Mas, perang mulu, ntar kalau aku jadi janda kumaha eta mah. Ya kan yang ngomong bukan orang Sunda ya, jadi nggak begitu. Nggak ada wanita-wanita sahabat itu protes ke suaminya, nanti kalau mati gimana, ntar aku ikut siapa dong. Mereka nggak tahu. Seorang sahabiah dikasih tahu bahwa ayahnya, suaminya, anaknya syahid di perang Uhud. Datang. Para sahabiah sudah menguatkan agar tidak tersungkur. Tapi apa yang dikatakan? Ketika sampai ke Uhud, kaifa Rasulullah? Gimana Rasulullah? Kata para sahabat, wahayyun, ia masih hidup dan dia selamat. Kata dia, ma ba'da rasuli ila yasir. Apa saja setelah Rasul itu mudah. Jadi sahabiah yang kehilangan ayah, suami, anak, nggak merasa keberatan karena ia masih memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang demikian besar ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, semuanya ringan. Itu yang kami anggap sebagai berislam dengan nyaman, dalam kondisi yang sangat semangat, rileks, ya, lapang hatinya dan penuh cinta. Kita harus berislam dengan cara itu. Karena berislam tidak dengan cara itu, dapat dipastikan berat sekali beragama ini. Semua syariat menjadi pengunci hidupnya. Saya mau nanya, kalau engkau ditempatkan di hotel bintang 7, karena kan hotel bintang 7 kan ya, katanya yang punyanya Buyar ya. Ibu penuh, semua kelengkapan penuh, nyaman nggak kira-kira? Terus ada orang yang bahkan di situ berontak, nggak nyaman, ingin pergi kemana-mana. Lebih nyaman bagi dia jalan, di jalan-jalan, makan kotoran telanjang. Siapa dia? Orang gila. Jadi kalau ada orang tidak nyaman dengan syariat ini, dia sama dengan Bapak yang ngomong. Jadi logikanya, karena syariat ini disyariatkan oleh Allah yang menciptakan hamba ini, itu sudah dicocokkan dengan semua halnya. Kapan dia butuh tidur, maka lahir syariat tidur. Kan kapan kita butuh tidur kapan? Beberapa saat setelah matahari terbit. Itu kita butuh tidur. Allah sudah atur nih badan kita. Beberapa saat setelah matahari terbit, matahari terbenam, kita butuh tidur. Syariatnya sunnah tidur lebih awal. Kita butuh pasangan, syariat nikah. Kita butuh makan, syariat makan. Kita butuh kerja, syariat kerja. Kita butuh bertetangga, kita syariat, ada syariat bertetangga. Itu syariat tuh pas membuat kenyamananmu. Nah, kalau ada orang kok nggak cocok sama syariat ini, berarti dia sedang tidak sehat. Bisa dipahami ya kira-kira. Jadi ketidaknyamanan sumbernya karena ketidaksehatan mental. Bisa dipahami ya.
Jadi semoga kita bisa beragama dengan nyaman, dengan senang, dengan semangat, senang sekali. Nah, tibalah saatnya ada setan, ada syahwat yang membuat kita tidak cocok di situ. Itu skrupnya udah miring sedikit. Nah, dorongan syahwat membuat skrup ini menjadi susah dimasukkan, padahal itu mestinya pas, gitu. Kerja jujur sama kerja dusta itu nyamanan kerja jujur, betul ya? Udah selesai, turun nggak kenapa-napa, bawa pulang kenapa-kenapa. Coba yang nggak jujur tuh, saya bakal turun, waduh, udah ribuan tuntutan ini sudah kumaha eta mah. Naudzubillah min, semoga selamat ya. Nah, beberapa variabel yang sebentar sebelum variabel kenyamanan tadi. Nah, insya Allah kalau kita berislamnya demikian, senyaman itu, dalam semangat itu, bahkan sampai ke level mahabbah, penuh cinta, mencintai Allah dan Rasulnya, maka yang pertama, kita punya harapan, kita istiqomah. Karena kalau orang menjalankan apa saja kok nggak nyaman, dapat dipastikan nggak lama. Betul ya? Kita sering mendapati kasus anak disuruh kuliah bukan oleh keinginannya, bukan passion anak itu, tapi oleh kegagalan bapaknya. Bapaknya dulu ingin arsitek di ITB, nggak kesampaian, hanya kok arsitek. Kenapa? Top pokoknya. Karena bapaknya masih kesel sama ITB, nggak sampai dulu. Banyak sekali anak jadi korban kegagalan bapaknya, kan jadi gitu loh. Saya pernah ngasih training di sana di UI tahun 2006 kali ya, lama. Ibu udah lahir belum 2006 ya? Udah lahir ya. Jadi ada anak, kalau nggak salah anak Palembang, anak luar Jawa. Itu masa kedokteran UI, tapi nilainya jelek sekali. Terus kenapa kalian jelek? Karena ini memang itu training untuk pengembangan kompetensi. Aku nggak suka, loh, kedokteran gue nggak suka, kan bagus banget. Enggak, yang suka siapa? Bapak. Terus kenapa kamu jadi jelek? Aku nggak mau belajar. Kamu nggak suka? Oh, sukanya apa? Psikologi. Dia mau psikologi. Boleh bapak nggak boleh? Karena bapaknya ini jadi dokter, mau jadi dokter. Kau jadi dokter. Makanya kan dikursusin, diapain. Bisa, kalau otak kan bisa dipaksa begitu. Masuk. Tapi ya nggak nyaman anaknya. Akhirnya ya ogah-ogahan. Nah, kalau kita berislam itu begitu nggak nyaman, nanti ogah-ogahan. Jadi kalau ketemu alasan untuk tidak, akhirnya alhamdulillah ketemu alasan gitu. Kok nggak ke masjid, Pak? Tadi ada mertua datang. Masa mertua ditinggalin? Kok tadi nggak jamaah, Pak? Kamu tahu, aku tuh udah ke masjid tapi iban saya gembos, jadi ya udahlah kita ke masjid gitu. Jadi ketemu aja alasan gitu. Karena nggak nyaman. Kayak suami yang nggak pulang-pulang. Kan gini, Bang, kenapa sih nggak pulang-pulang? Kerjaan banyak. Tapi kata teman-teman itu lagi libur tuh. Ya beda, abang lagi padat. Kalau sudah begitu, itu jangan percaya. Karena rumusnya, kalau ada cinta, hilang semua alasan. Nggak ada cinta, tumbuh semua alasan. Betul, kayaknya pelaku apa? Pengalaman pribadi. Karena kalau orang cinta, kerjaan aja bos, mau pingin pulang bos. Kerjaan banyak, ya ilah kerja mulu, keluarga, itu pasti lagi cinta-cinta. Tapi kok, bang nggak pulang bang, kerjaan banyak, itu lagi nganggur, lagi banyak kerjaan lah, ribet. Itu berarti bang nggak suka sama lo. Nah, sudah mulai itu sudah 30 tahun biasanya sudah. Kalau yang setahun nah kayak tadi itu. Makanya kalau nggak dijaga sama Allah, naudzubillah. Oke ya. Jadi dengan beragama nyaman itu, insya Allah kita bisa istiqomah, jadi kuat gitu, nyaman. Kayak orang kerja biasa. Kalau passion kuat pasti. Yang kedua, bahkan kalau kita nyaman dalam beragama, insya Allah karena kita husnul khotimah. Lanjutin poin kedua, kita punya harapan husnul khotimah.
Kan kalau kita buat konstruksi husnul khotimah ya, semoga Allah berikan kita semua husnul. Konstruksi husnul khotimah itu kan gini ya, kita itu kan nggak pernah tahu kapan diakhiri oleh Allah. Nah, kita berharap semoga kita semua panjang umur dalam kesehatan, keberkahan, kesolehan. Nah, saat Allah tetapkan akhir itu disebut husnul khotimah itu pas kita berada di kebaikan, kan gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kita kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Pas enggak baik berhenti, namanya su'ul khotimah. Paham kan? Tapi kalau kita baik terus, istiqomah nih, berarti kapan saja diakhiri kan pas baik. Wong kita baik terus. Jadi insya Allah kalau istiqomah kita punya harapan husnul. Apalagi memang ada ungkapan para ulama, terusnya Imam Ghazali. Dan ungkapan ini karena datang dari mereka-mereka yang min ulama wal aulia, ini kayak taufik dari Allah. Dan mungkin lapangan menunjukkan itu. Kata Imam Ghazali, tufiyal mar'u ala ma kana ali. Orang diwafatkan dalam keadaan apa yang ia biasakan. Nah, kalau istiqomah itu kan kebiasaan amal kan. Biasa ngaji, biasa ini, biasa ini, biasa ini. Allah akan akhir. Nah, kalau husnul khotimah berarti kan punya harapan kelak ringan di alam barzah, selamat pula kelak di akhirat. Kalau akhirnya baik seindah itu. Anak kemarin dapat share, masya Allah luar biasa. Tahu bapak dapat share. Salah satu khotib Jumat kelihatannya kalau nggak Suria Libanon, kelihatannya kalau lihat pakaiannya ya, lihat wajahnya itu bukan Saudi. Orang khutbahnya tentang tauhid. Kata Syekh ini di khutbah Jumat tuh, wa tauhidu huwa alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a, tangannya begitu. Wa tauhidu huwa al hayatu ala kalimati la ilaha illallah. Meninggal. Pas begitu la ilaha illallah senjata. Jadi Allah akhiri atas kebiasaan yang iya. Nah, makanya kita perlu punya kebiasaan baik. Nah, insya Allah kalau kita beragama nyaman, kan jadi kita udah, wong nyaman kok gitu. Yang membuat kita berhenti kan nggak nyaman. Bah, sholat mulu. Kalau aku nggak sholat, empet ngeliat muka lo, mendingan gue sholat. Makanya Rasul mengatakan di konteks sholat itu ya, arikhna biha ya Bilal. Rilekkan aku dengan sholat, hai Bilal. Arikhna itu rilekkan. Jadi kalau penat itu sholat, bukan kebalik. Ya sholat, lama amat. Ngopi baru rilek. Sholat itu rilek. Gimana nggak rilek? Dia bermunajat dengan penciptanya. Ini katakan Hasan Al-Basri itu, keluhan yang sangat terkenal. Saat yang paling indah dalam hidup pada saat ketika aku menghadap Tuhan. Paling indah bagi. Kalau aku menghadap suamiku nyari duit, itu empat. Duitnya nggak banyak, perintahnya banyak. Jadi, kamu ulangi lagi. Kalau rileks, kalau nyaman, kan otomatis seneng di area situ. Bahkan nggak mau keluar kan. Itu bukan karena orang sampai ingin lama sujud. Emang dia damai di sujud itu, bukan. Kau sujud lama banget ya, capek ya? Kagak, bukan capek. Aku tuh bahagia waktu sujud. Betul ya kira-kira. Nah kalau waktu sujud bahagia, waktu sholawat bahagia, waktu dzikir bahagia, kira-kira mau keluar nggak? Kan nggak mau. Ya udah, di situ aja terus. Kita apalagi kayak ibu-ibu sudah pensiunnya juga udah banyak, ya kan? Berarti udah nggak mikir kanan kiri kan? Mau ngapain? Makanya salah satu yang kami harapkan itu orang setelah pensiun itu benar-benar bisa ngisi hari-hari itu indah gitu. Tahu udah pensiun, ya kan? Makan dari apa yang ditabungan kan? Kalau nggak ada ya suruh ngisi siapa aja lah. Jadi kan bangun malam, habis itu bisa nyelesain sampai syuruk, terus duha. Yang ikuti kajian tauhid kemarin hari Jumat pagi ya, terus duha. Setelah duha kemudian baru turun bisa sarapan atau apa mungkin olahraga sedikit, balik lagi dia mulai lagi proses praduhurnya ini terus pada isya tidur. Kurang kerjaan apa masih kurang banyak kerjaan?
Jadi kalau pensiun masih cari kerjaan, tak kasih kerjaan tuh. Sholat 8 jam tak hitungnya tuh kalau kayak gitu. Kemarin itu. Tak hitung betul. Itu bisa 8 jam khusus sholat. Karena ada qobliyahnya sekian, ba'diyahnya sekian, ada duhanya sekian, qiyamunya sekian, ada sudah hajat, ada taubat, ada istikharah, ada sholat, macam-macam bentuk sholat yang sunnah. Kurang capek? So, dakwah. Jadi, aku pusing pensiun, gak ada kerjaan. Nih tak kasih kerjaan. Banyak sekali. Dan itu membuatmu bahagia loh, bukan membuatmu penat. Dalam sujudmu kau bisa mengadu apa saja kepada Rabbmu gitu. Ya Allah, ini bocah. Kau mengadu Allah itu indah Pak, mengadu Allah itu. Karena plong kita itu, karena Allah maha mendengar. Ya. Jadi yang kedua, insya Allah jika kita nyaman istiqamah, harapannya punya harapan husnul. Nah yang ketiga, harapannya kalau kita nyaman dalam berislam ini, nyaman, penuh cinta, penuh semangat, itu adalah kita akan menjalankan dengan kualitas tingkat tinggi, nggak sembarangan. Kenapa orang munafik itu sholatnya begitu? Kan ada seorang laki-laki di masjid sholatnya cepet, Nabi menyebut itu sholatnya orang munafik, sholat kayak patok ayam, ucuk, waalaikum. Kenapa orang munafik itu kok nggak nyaman? Sholatnya cepet banget, karena aslinya emang nggak beriman pada Allah kan? Emang nggak suka sama Rasul aslinya, kan nggak suka sama Rasul, menghina Rasulullah. Berarti kan nggak suka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang suruh sujud pada yang tidak disukai, kuat nggak? Ya nggak lah. Tapi orang mukmin dia mencintai Tuhannya, ya udah seneng aja. Maka akhirnya dia menjalankannya dengan kualitas tingkat tinggi. Kurang apa nih, tata caranya kurang apa? Kan penuh cinta, seneng kan? Orang nikah penuh cinta, maka prosesnya tingkat tinggi nggak? Sayang, nanti kalau ngelamar gimana supaya bapakmu? Hah, gitu. Gini. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang kurang nggak? Karena penuh cinta. Cuma kalau nikahnya terpaksa, apa aja kalau kau nikah ini, laporin polisi loh. Kok gitu? Beneran nih? Ya udah deh. Ya udah besok. Kok besok nggak pakai persiapan? Udah yang penting nikah kan, yang penting nikah kan. Waalaikum, dah. Kobil tuh, waalaikum, pergi. Kok gitu? Ya suruh nikah. Ketika orang tidak penuh passion, semangat, nggak penuh cinta, pasti ala kadarnya. Nah, salah satu tantangan berislamnya orang Muslim itu berislam ala kadarnya. Karena kita proses Islamnya kan, ya udah gitu aja. Kayaknya ala kadarnya aja berislam itu. Tidak diilmui betul. Nah mungkin bab ini nggak masuk gitu. Nah tapi kalau kita nyaman penuh tadi mahabbah, ya insya Allah apa yang semua kita keluhkan kayak khusyuk nggak datang, apalagi itu dengan izin Allah akan mudah kita capai. Kenapa? Karena kita penuh cinta. Kita akan tekuni itu nggak berat. Oh khusyuk itu gimana sih? Itu ini gimana sih? Ini gimana sih? Itu. Dan terakhir, beragama dalam posisi itu termasuk tingkat tingginya iman yang disebut dengan halawatul iman. Tingkat tingginya iman. Karena dapat dipastikan ketika beragama dengan situasi batin seperti itu, bisa jadi seluruh kewajiban agama ini ia lahap dengan penuh semangat. Tidak satupun yang ditolak, karena ia menikmati proses itu. Dan itu kita dapati dari sejarah salafus soleh, sejak zaman sahabat sampai tabi'i. Mereka menikmati proses ini semua. Nggak ada satupun yang disesali atau yang diberati. Bahkan perkara yang berat di mata orang biasa, di mata dia itu justru nikmatnya tak terkira. Salah satu yang saya ceritakan ini tidak masuk akal di kita sekarang, tapi masuk akal di mereka-mereka itu yang sangat menggandrungi agamanya. Walid ibn Abdul Malik melamar putrinya Sa'id bin Musayyib. Abdul Malik adalah khalifah dari Umayyah yang keempat. Minta anaknya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu seorang tabi'in kabir yang punya majlis di Madinah.
ditolak. Dilamar anak raja yang bakal jadi raja. Karena Raja Abdul Malik itu Walid ibn Abdul Malik. Tapi nikahkan dengan muridnya sebelah kanan, yang bahkan sudah duda, bahkan tidak punya apa-apa, sangat miskin. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa kau tolak lamaran Walid, malah kau nikahkan sama orang yang sederhana ini? Kata dia, aku telah didik anakku dari kecil untuk menjaga agamanya. Aku didik menjadi wanita solihah, menjaga ibadahnya, pandangannya, sholatnya, dzikirnya semua. Dan kalau aku taruh di istana, bakallah rusak agama anakku ini. Kenapa? Dia pasti hidup mewah-mewah karena istri raja. Pasti akan dilayani 1000 pelayan. Apakah dia tidak sombong kelak kalau udah kayak gitu? Kemudian dia tidak akan pernah bisa menyayangi orang yang gak punya, karena dia sudah tidak tahu rasanya tidak punya. Karena hidup di atas, rusak gak agama anakku? Mau gak dia bangun malam di tengah kebelimpahan itu? Maukah dia taubat dan menangis kepada Allah padahal dia sudah tidak pernah susah? Kekhawatiran ini membuat aku lebih memilih dia. Dia pasti menjaga anakku, gak akan memfitnah dengan semua yang ia lakukan, karena dia baik sekali agamanya. Jadi mereka, agama ini hal yang paling penting bagi mereka, karena dia sudah mendapatkan yang semua ia impikan dalam agama ini. Di sini udah nomor kesekian. Kalau hari ini masuk ke cerita ke kita nyebutnya Mas Musayyib, ya orang ini ekstrim sekali ini, fundamentalis ini. Maksud gitu beragama kayak gitu-gitu amat kali. Kita nyebutnya beda kelas. Seorang tadi anak ganteng yang kaya raya tadi, yang sudah tidak lagi butuh kekayaan karena udah berlimpah-limpah. Dia butuh wanita yang jujur, yang solihah. Karena dia udah dirayu wanita-wanita banyak sekitarnya, udah puying. Puying itu adalah pusing ditambah puyeng, namanya puying. Wanita ini memilih wanita biasa, karena tidak akan menggerogoti dia dan akan taat pada dia. Orang-orang mulia ini udah nggak butuh ini semua, karena dia sudah nyaman dengan Rabbnya. Udah nggak butuh ini semua, nggak butuh. Dia hanya butuh dia dijaga agama, karena kelak bertemu Allah dan Allah ridai. Mirip-mirip kayak gitulah kalau memahaminya supaya bisa ketemu nalarnya. Ulangi lagi ya, kembali ke tema. Dengan berislam yang nyaman, kita akan pada posisi tingkat iman yang sangat tinggi yang disebut dengan halawatul iman itu. Dan itu didapati karena semua dengan 3 hal ya: cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai sesama, dan tidak mencintai kecuali karena Allah. Dia benci kepada kekafiran sebagaimana ia benci dibalikin ke api setelah selamat. Jadi akhirnya dia menikmati iman. Oke ya, ini poin ketiga. Kalau online pasti aku, siapa yang nanya ini? Karena offline ya, terus ya materinya ya. Kan tahu yang ngantuk mana yang nggak ada. Kalau online kan kita per poin nanya jawab. Kalau sekarang lanjut ya. Kalau poin gitu. Poin ketiga adalah apa variabel-variabel yang membuat kita itu bisa nyaman dalam beragama ini, penuh semangat dan seterusnya. Ya, yang pertama ilmu yang cukup. Terkadang kita kurang nyaman itu nggak pas karena sesungguhnya ada yang lebih pas sebenarnya yang nggak kita ketahui gitu. Jadi saya sering mengatakan semangat beragama yang tinggi dengan ilmu yang sedikit membuat Anda beragama sangat berat. Ilmu yang luas, semangat kurang, kau akan menggampangkan agama. Apa aja dibolehkan. Maka yang bagus, semangat beragama tinggi dan ilmu juga tinggi dan luas. Itu nanti pas beragama, nyaman. Gitu kira-kira. Karena kalau semangat tapi ilmu cukup, itu apa aja nggak boleh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu mirip orang tua yang duitnya dikit dimintain oleh anaknya belanja, pasti bilang nggak boleh semua. Punya uang cuma 1 juta. Nah, datang nih ke rumah. Ya, Papa alhamdulillah. Papa udah aku tunggu sebulan nggak pulang-pulang. Mau 1 juta udah dekat nih. Ayo kita makan, ayo. Makan kan dihitung. Apalagi 10.000 masih dapat lah. Habis itu nanti habis makan kita boleh nggak ke mall? Ngapain ke mall? Ya mau beli sepatu.
sepatu ya. Jangan banyak-banyak, satu aja. Nah, pasti mulai, Pak, habis nanti sepatu, boleh nggak aku nanti beli baju? Jangan. Mulailah jangannya keluar kan? Karena sudah ngitung duitnya. Coba kalau bapaknya bawa uang 100 juta. Pak, ayo kita, ayo. Nah, kita makan, Pak, ayo. Boleh nggak kita ke mall? Ayo. Nah, boleh nggak kita wisata, Pak? Ayo. Wah, Bapak hebat sekali. Tenang, banyak. Nah, kan? Jadi, kalau lagi sayang sama keluarganya, duitnya banyak, apa aja bisa. Tapi kalau nggak sayang, duitnya banyak, ya nggak boleh juga. Duit buat 100 juta, tapi empet sama istrinya. Papa datang, ngapain nyapa? Ya Allah, Papa ini datang baru. Ya udah tahu, minta duit kan? Nggak ada. Pak, kita keluar, nggak ada. Papa mau ngapain? Mau kerja. Karena kurang semangat, duit banyak. Nggak ada gunanya pula. Yang bagus itu lagi seneng duit. Kenceng banget itu. Semangat beragama, ilmunya cukup. Itu beragama itu nikmat. Gitu. Semangat sholat, tapi nggak tahu khusyuk. Semangat. Pegel. Ngopo, pegel kan? Kenapa? Karena kau tidak khusyuk. Pegel pasti sholat itu. Sholat kok nggak khusyuk, pegel Pak. Tapi khusyuk nggak pegel. Kayak tadi kan, cowok yang jalan di pematang sawah nggak pegel, wong penuh cinta. Coba kalau yang disuruh kita, alah nggak. Kenapa? Gak punya istri udah. Jadi kalau tidak ada ilmu khusyuknya, nggak ada ilmunya aja, ya pegel semua nih agama ini jadinya. Jadi pertama ilmu membuat kita akhirnya, tapi termasuk pilihan-pilihan hukum. Terkadang misalnya ada kelonggaran, tapi kita nggak ambil karena kita nggak tahu itu ada kelonggaran mestinya, sehingga kita akhirnya terpaksa berat. Padahal sebenarnya boleh longgar kok, boleh longgar Pak, masih boleh ini segini, boleh nggak apa-apa, kayak gitu. Kan jadi nyaman juga ujungnya. Nah terkadang karena ilmunya kurang, yang awalnya udah longgar, kita masih belum berani longgar, padahal emang udah ada longgar. Wong kata dalam kaidah fikih gitu, idza dhaqa ittasa wa idza tasa dhaqa. Agama ini kalau menyempit kondisinya, maka agama langsung longgar, langsung ketemu rukhsah, ketemu apa. Tapi kalau keadaannya longgar ya menyempit, ya berarti langsung normal kembali. Gitu kan. Dan kayak Ustaz, aku itu kalau sujud kemertek gitu si kakiku. Boleh nggak sujudnya sambil duduk? Nggak apa-apa. Nah gitu. Tapi kalau ilmunya nggak ada, nggak bisa, nggak lengkap Pak sujud, nggak sah sholatnya. Ya Allah, kemertek, begini kemertek. Ya udah Bapak bisanya gimana? Nah, nanti diukur. Oke ya. Ini yang pertama ilmu. Yang kedua, jalanilah agama ini dalam kondisi sedang. Jangan berlebihan. Rasul yang mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah dan kalian tidak akan sampai. Seandainya seluruh agama ini kau kerjakan semua muanya pada tingkat yang paling tinggi, tingginya ambruk kau. 7 cabang iman ini kau kerjakan semuanya muanya dan pada tingkat tingginya ambruk. Walan tuhsu kata Nabi, kau tidak akan sampai. Wong kita kemarin sholat aja itu sudah ketemu 8 jam kan? Itu sholat doang loh. Nah terus yang lain kemana? Makanya ada ini. Makanya di hadis yang lain Rasul mengatakan, hadis sahih, qaribu wasaddidu. Sebuah riwayat, saddidu wa qaribu. Sedanglah dan teruslah kau benarkan amalmu. Sedanglah dan teruslah kau benarkan amalmu. Jadi kondisinya itu sedang. Jangan berlebihan. Nah, salah satu bentuk berlebihan tadi itu ketika sudah capek, akhirnya diikatkan tangan, badannya di tali masjid, terus sholat, itu sudah berlebihan. Termasuk berlebihan yang kemudian ditahan oleh Rasul ketika Mu'adz bin Jabal, terus sodako, padahal sudah habis hartanya, ditahan oleh Rasul. Sudah berlebihan, nggak boleh. Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabi dari Ansar, di akhir hayatnya nanya, berapa sodako? Segini, nggak boleh, sampai sepertiga. Kata Nabi, wathuluthu kathir, sepertiga udah banyak. Kalau mau lebih, berarti pastikan kamu tetap nyaman. Jangan sampai udah dikasih separuh, ya sayang kebanyakan. Nah, enggak gitu.
Kalau melebihi sepertiga, pastikan kuat kayak Abu Bakar. Makanya Rasul menahan di sepertiga. Karena sepertiga itu rata-rata orang masih bisa, kan masih dapat 2/3. Gitu. Tapi kalau ada 2,5% aja berat, berarti dia sedang sakit. Karena aslinya 2,5% itu nggak berat, itu average orang. Itu nggak berat. Itu average orang. Kok 2,5% kok masih berat, berarti sedang sakit. Gitu. Sholat itu average seberapa jam? Kok segitu berat, berarti sakit. Karena orang-orang sehat setengah jam, orang-orang lebih daripada itu, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, lakukan dalam keadaan sedang. Nah, kalau sedang itu, jadi kita jadi terasa nyaman sedang itu. Karena katakan kemampuan kita segini kan, oke, jadi enak kan, gitu. Bahkan kalau dalam praktek supaya kita bisa istiqomah lebih, itu memang sedangnya dipantau betul. Misalnya hari ini aku ingin baca Quran 1 juz, baca Quran separuh aja dulu, semangatnya untuk besok, gitu. Ini tip yang diberikan oleh dosen pendidikan saya. Dia orang pendidikan, jadi tahu betul gimana ngerancang sebuah program. Kalau kau hari ini ingin baca 1 juz, maka baca setengah juz. Jangan 1 juz sekarang, besok enggak bagus. Karena begitu setengah juz terus. Nah, itu makanya saya sarankan di grup Taubat dan Dzikir itu, kalau sudah mulai mau naik 500, jangan mundur. Kalau belum, yaudah 100 dulu, nggak apa-apa. Gitu. Terus nanti 200. Kalau ingin 1000, mulai dari 500 dulu, sedang. Tapi kan kita ingin tinggi, makanya terus. Sampai nggak disadari 2 tahun, ternyata udah 1 juz, tapi kok udah nyaman sekali, udah segitu kemampuanmu. Kayak orang lari kan, pertama sekilo dulu, terus istirahat, besok sekilo lagi, sampai udah nyaman sekilo, baru 1 kilo seperempat. Demikianlah beragama. Sedekah juga gitu. Awalnya zakat dulu, lama-lama nambah 1% sedekah, terus nambah. Tapi semua proses ini ya nikmati, sehingga langsung istiqomah. Begitu maju nggak pernah mundur. Karena dalam beramal itu begitu masuk tidak mundur. Jadi kurvanya itu 1 terus naik, nggak ada yang mundur gitu, nggak, terus gitu, atau bertahan. Sehingga apa tadi? Kapan saja Allah akan panggil kita dalam keadaan baik, nggak pernah mundur. Gitu. Jadi variabel berikutnya ada namanya beramal dalam keadaan sedang. Yang ketiga, variabelnya adalah beramal dalam kondisi badan yang baik, sehat. Makanya kalau lagi kayak gitu suruh ngurangi. Bahkan di sebagian case ambil rukhsah, ya kan? Kalau lagi sakit dan benar-benar nggak kuat, ya udah nggak usah puasa kan? Demikian tadi kalau misalnya, jadi keadaan badan lagi bagus. Maksud saya bukan berarti kalau nggak bagus mundur, enggak. Jadi usahakan emang badan itu kejaga. Karena begitu badan nggak kejaga, amal-amal menjadi berat. Itu rahasia kenapa kita disuruh doa suruh sehat. Jadi perintah sehat itu bukan perintah dokter, itu perintah agama. Sunnah muttaba'ah min indir Rasul. Sunnah yang Rasul contohkan itu hidup sehat. Jadi ini perintah agama, bukan perintahnya Pak Dokter doang. Gitu. Dan Rasul ngasih contoh hidup super sehat, Masya Allah Rasulullah SAW. Karena agama ini banyak pekerjaannya. Kalau nggak sehat, apalagi terus naudzubillah semoga tidak terjadi, ya banyak penyakit. Ya ngelaksanakan jadi berat, apa aja jadi berat. Tapi kalau sehat, Masya Allah. Makanya saya doakan yang sedang sakit semoga Allah sehatkan. Mohon kepada Allah diberikan kesehatan, sehat-sehatnya. Makanya kan dari Allah, ini a'udzubika minal haram. Saya berlindung kepadamu dari tua renta, gitu. Yakni tua tapi jangan renta. Supaya tetap bisa bersemangat agama. Yang berikutnya variabelnya berlakukan ibadah atau keberagaman ini dalam kondisi hati yang semangat dan rileks, bukan hati yang sedang ribet kayak gitu. Itu suruh berhenti dulu sejenak. Tadi kan tadi ya, karena ngantuk, penat, ya udah kan akhirnya penat, nggak usah dulu. Makanya tadi begitu ada provokasi asya,
suruh makan dulu karena hatinya pasti ke situ. Jangan, gitu. Tar dulu. Gitu. Makanya pengaruh fisik ke ini dijaga. Kenapa nggak boleh lari kalau ke masjid? Supaya dia juga nggak ngoh-ngohan, nggak ngos-ngosan, dan seterusnya. Jadi hati dalam keadaan yang memang semangat, nyaman, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus jaga situasi hati atau suasana hati. Itu yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai sedih. Karena sedih itu ada dua kemungkinan. Ada orang sedih jadi malas, ada yang sedih jadi malah beribadah. Tergantung kita masing-masing. Tapi average sedih itu nggak baik untuk diri kita. Gitu. Ada yang sedih malah semangat beragama. Ada. Ya Allah sedih, suami nggak bisa diapa-apain ya Allah. Nangis dia semangat. Ada yang sedih akhirnya malah sedih lah, nggak ada gunanya, doa juga nggak dikabulin, malas. Nah, tergantung kita ada di mana posisinya. Tapi secara umum sedih itu nggak baik. Jadi pastikan hati ini pas menjalankan ini seneng gitu. Makanya kita harus bisa menyenangi yang kita kerjakan, gitu. Nanti kan ada tantangan namanya syahwat macam itu membuatmu nggak suka tuh. Misalnya gitu, kita mau sholat jamaah, dah berat susah itu ustadznya panjang-panjang kalau baca. Nah, apa namanya mentang-mentang dihafal Quran dari panjang surat At-Turnya, gitu. Nggak ngerti apa kan kita juga ada kerjaan banyak, padahal kerjanya nggak ada. Kerjaan banyak. Nah kita coba menyenangin, gitu kan ada cara menyenangin kan? Oh ya enak kok ini suaranya gitu. Jadi akhirnya kita senang. Gitu. Mencoba menyenangi. Mencari titik-titik membuat kita itu senang, nyaman. Nah, sehingga akhirnya suasana batin kita jadi senang. Kayak misalnya, mohon kan ada kewajiban istri taat sama suami, betul ya. Nah, bentuk taat itu kan banyak macam. Bentuk taat itu ekspresi taat banyak. Masakin bentuk taat, nyambut juga bentuk taat, dipanggil langsung datang bentuk taat, itu kan bentuk taat banyak. Kadang kan ketampet kan. Bu, Pak Ansi udah manggil mulu lu ah. Gitu kan, ada kopi nggak? No. Sudah pakai mulut tuh. Teh nggak? Udah pakai kaki? No. Nah kita coba nyenengin diri, karena ini adalah perintah Allah. Ya udah, ini perintah Allah kok, bukan karena dia mau gitu, tapi kan perintah Allah gitu. Lama-lama nggak apa-apa, seneng. Kira-kira kayak gitu. Kalau laki-laki untuk menyenang-nyenangin gini, kan diminta duit mulu kan Pak ya? Atau enggak? Mas mana belanjanya? Ih duit mulu sih. Ya tapi ya Allah ini kan yang diberikan ke istri itu kan sedekah bahkan lebih mulia daripada diberikan ke yang lain. Ini pahalanya banyak, nggak apa-apa dimakan sama setan satu ini apa? Yang penting. Tapi ini aku berpahala, ini bukan urusan dia, ini urusan aku sama Allah. Lama-lama, oke, jalan. Gitu. Jadi temukan titik-titik ini. Nah, variabel yang betul. Jadi ada ilmu, amal sedang, kondisi badan bagus, ya sehat, kemudian kondisi situasi batin sedang semangat dan rileks. Bahkan lebih daripada itu, yang tadi sudah kesinggung di atas, kalau kita naikin lagi akhirnya penuh cinta. Nah ini yang diproses, itu diproses itu. Penuh cinta karena mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Itu akan membuat beragama menjadi nomor 5, variabelnya adalah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Dan mahabbah ini Masya Allah, mahabbah ini luar biasa. Semoga Allah sampaikan kita ke bab mahabbah kepada Allah SWT. Oke ya, ini beberapa variabel yang akan mendorong bahwa beramal Islamnya akhirnya kita jalankan dengan nyaman. Tapi awas, tantangannya banyak, nggak mudah begini ini. Pertama, kita ada syahwat. Kita ini punya syahwat. Betul, secara konstruksi makhluk itu cocok sama syariat. Tapi Allah kasih ujian namanya syahwat. Dan syahwat itu suka yang buruk, sampai dijinakkan. Gitu. Jadi zuinal nasi hubbu syahwati itu, ada syahwat itu. Kalau namanya syahwat pada waktu awal itu maknanya keinginan-keinginan.
Tapi keinginan yang ada di syahwat dasar itu adalah ada keinginan akan keburukan yang disebut dengan syahwat atau nafas ammarah atau lawamah, lagi apa, syaitonia atau hayawania, sehingga nggak kesini arahnya. Passionnya, kalau boleh passion itu nggak kesini arahnya, tapi ke sono main apa gitu yang membuat senang-senang, sehingga situasinya kalau nggak dikelola kesini berat, kesini jadi berat. Itu salah satu isyarat dari bagi Nabi di hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari, khujibatil jannatu bil makarih wa khujibatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi oleh hal yang tidak disukai, yakni tidak disukai oleh syahwat, dan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang syahwat. Itu maknanya syahwat kepada keburukan. Kalau tadi udah bicara pengelolaan tuh, hatinya sudah bersih, matanya akannya senang di arah situ. Tapi faktanya kita ada syahwat. Makanya terkadang iya enggak. Nah, kalau iya enggak itu berarti masih ACDC. ACDC itu ya sana sini mau, gitu kan? Namanya apa namanya? Ikik. Ya, ini mau, itu mau. Gitu. Nah, kalau masih ACDC berarti syahwatnya masih lawama. Kadang kita ketemu di masjid kayak orang bener, masya Allah. Habis itu keluar lagi kelakuannya aslinya. Nah, itu masih ACDC. Berarti syahwatnya masih bimbang. Atau syahwatnya emang belum terkelola sama sekali. Emang di masjid itu kayak orang kesetanan. Pernah dengar kajian itikaf ya? Itikaf itu kan sunnah dan masuk cabang iman. Kenapa coba rahasianya? Karena ternyata iman itu bisa dilihat indikasinya dari tempat duduk. Kau suka duduk di mana? Kau duduk di tempat baik, ada tanda iman di sini. Kalau nggak suka, nggak suka. Orang fasik nggak akan nyaman di masjid. Nggak akan nyaman. Dia nyamannya di tempat dosa. Betul nggak kira-kira? Karena ruh itu akan nyocoki tempat. Ketika syahwat belum dikelola, boro-boro sholat, dengar adzan aja penat. Nah, iya. Adzan tuh panas. Bener itu. Jadi kalau ada orang merasa ya nggak apa-apa, emang ya udah tahu aja. Jadi nanti suruh istighfar aja. Lo udah berubah setan kapan gitu? Karena yang merasa nggak nyaman, berat dengan itu semua adalah syahwat. Pasti nggak suka. Begitu dengar yang maksiat, wih. Begitu yang taat, berat. Ada syahwat. Makanya di konteks ini perlu intervensi syahwat, namanya idaratus syahwat, mengelola syahwat dari ammarah lawamah menjadi mutmainnah. Nah, itu akhirnya senang tuh di situ, itu sudah tenang gitu. Namanya mutmainnah, tenang. Kalau menggunakan bahasa nafas atau nafsu, ada nafas bahaimiyah, nafas syaitonia, nafas malakiyah. Nafsu atau jiwa yang bersifat kebinatangan, pokoknya urusan makan, pasangan, sama nyerang dan lari, itu seneng banget tuh dia. Lagi ngomongin apa nih? Lagi mau ngaji, ya kalau gini mah berat. Duit, duit baru. Kalau duit gua mau nih. Duit aja lo bersinar, gitu kan. Makanya bapak-bapak kalau mau nguji nafsunya istrimu ada di mana, dicek. Bu, ngaji bu ya. Mules. Tadi perasaan sehat, tahu? Tiba-tiba mules. Bener nih mules nih. Ya udah, aku duluan ya. Iya. Lupa. Nanti sambang masjid ada dagangan, duit banyak. Ayo ikut. Enggak jadi mules. Gitu. Bisa dicek kayak gitu-gitu. Itu real betul. Nafas itu kalau masih syaitannya atau bahaimia dikasih kebaikan, itu mules, langsung mules. Duit langsung bagus. Kalau punya karyawan bisa dicek kayak gitu. Langsung sembuh ya. Dek, kita ke masjid jamaah. Ya bapak. Gajian, ulang. Wah kalau itu semangat pak, gitu. Ya, yang kedua kita punya tantangan namanya setan. Setan itu punya modus namanya tazyin.
Ada salah satu modus yang namanya tazyin. Tazyin itu menghias-hiasi hati agar suka kepada keburukan dan tidak suka pada kebaikan, agar nyaman dengan keburukan dan tidak nyaman dengan kebaikan. Dibangun persepsi yang baik itu pokoknya ini ya, orang soleh itu ribet, banyak larangan. Nah itu tazyin itu. Kalau ribet kan jadi repot. Lo sih bisnis sama orang soleh, ya Allah banyak larangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mana yang nggak boleh? Coba kalau gua apa aja boleh, enak jadinya. Itu setan sudah. Emang setan bunyinya gitu, membangun persepsi bahwa hal baik itu berat, hal baik itu buruk. Masih ingat betul awal-awal hijab itu belum populer seperti sekarang ya. Si ibu negara itu, istri saya itu punya teman di kampus belum hijaban. Ditanya, lo kenapa nggak hijaban? Hijaban bau katanya. Lo ngina, bener bau katanya. Jadi persepsi dia hijab itu bau. Terus pokoknya nggak keren. Sekarang sudah hijaban sekarang. Jadi dibangun di hati ini oleh setan, dipersepsikan ketimbang, namanya tazyin. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Gitu. Setan menghias-hiasi perbuatan mereka. Jadi mereka seneng aja, nyaman aja, merasa bener aja, itu tazyin. Emang dia punya modus itu. Sehingga kalau kita nggak ngeh, terkadang kenapa ada orang itu usil banget sama orang soleh. Setan memang mencoba terus supaya nggak nyaman sama orang soleh. Ya, jadi tantangan kedua ada namanya setan. Yang ketiga juga ada tantangan lingkungan dan kondisi. Terkadang, semoga tidak terjadi, kita itu berada di lingkungan yang nggak mendukung kebaikan itu tumbuh dengan enak gitu. Misalnya nih contoh, kita ngaji ketemu ustadznya galak. Ya galak, kok jadi langsung mundur duluan gitu. Itu ya tantangan, bukan berarti salah. Itu yang harus kita kelola. Makanya kenapa dalam dakwah itu suruh bijaksana, suruh lembut. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil. Suatu ketika Nabi SAW kedatangan orang Badui, hadis sahih di Bukhari ya. Kemudian minta ke Nabi, oleh Nabi dikasih. Pas Nabi dikasih, di hadis Imam Baghawi, hadis sahih di Al-Anwar di Syama'il Imam Baghawi. Habis dikasih, Nabi nanya, apakah saya sudah melakukan kewajiban, udah cukup nih? Belum, kata Badui ini. Nah, karena udah dikasih masih merasa Nabi belum berbuat baik, ahsan ta'ilek, aku sudah berbuat baik padamu? Belum, kata Badui ini. Sahabat-sahabat tersinggung, udah dikasih malah ngelunjak. Akhirnya mau dideketin sahabat, mau diapa-apain. Nabi melarangnya. Akhirnya Nabi masuk ke rumah. Setelah itu Nabi memanggil Badui itu. Akhirnya masuk ke rumah. Ya, dikasih lagi. Ahsantu ilaik, saya sudah berbuat, sudah ya Rasul, sudah cukup. Akhirnya Rasul bilang, tadi kau mengatakan yang kau mengatakan di masjid, dan sahabatku ada yang gak nyaman di hatinya. Coba kau katakan yang sudah kau katakan padaku sekarang, bahwa kau sudah menerima, udah senang dikasih Rasul sekian. Akhirnya besok harinya si Badui ini datang, kemudian menceritakan, kata Rasulullah, kemarin dia datang dan mengatakan yang ia katakan, akhirnya aku undang ke rumah dan sudah saya kasih dan dia sudah ridho atas pemberianku. Apakah benar demikian? Benar. Akhirnya dia cerita, aku sudah pemberian Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah akhirnya mengatakan ini, demikianlah perumpamaanku dengan umat manusia. Seperti seseorang yang sedang kehilangan ontanya. Dan karena ontanya pergi keluar dari ikatan, maka kalian mengejarnya. Semakin kalian kejar, maka onta itu semakin lari. Maka aku bilang, berhentilah. Akhirnya aku ambil rumputan, aku dekati ontaku itu, aku dekati. Sehingga akhirnya dia mau makan, akhirnya duduk, setelah duduk aku ikat. Itulah dakwah dalam beragama. Kita dekati, tapi kan fakta terkadang kita ketemu langsung, ya Allah, gitu, berat. Itu membuat akhirnya orang kadang nggak nyaman dalam beragama. Tapi itu tantangan. Terkadang kita masuk di komplek, terutama yang baru,
ya baru-baru komplek. Itu kan masjid nggak ada, orang nggak ada, membuat akhirnya kayak terkucil. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba di situ banyak yang suka maksiat, suka apa, dominan, terkucil. Itu semua adalah kondisi yang harus kita lewati. Bukan karena agama ini berat, karena ada tantangan yang nanti suatu saat kau akan mendapatkan kenikmatan. Itu sama saja tadi suami yang lamar putri di bawah gunung. Tantangan aja itu. Nanti kalau kau lewati, kau akan dapat kenikmatannya. Kira-kira gitu. Nah, yang terakhir ini bab tentang media yang terkadang atau ya masa kita ya, globalisasi dari media ini yang bisa jadi tidak membangun persepsi positif tentang Islam, sehingga akhirnya terasa kok gini ya. Itu semua tantangan aja. Oleh karena itu kita dalam bab ini perlu memahami Islam dengan sebaik-baiknya, perlu juga menjaga diri kita agar bisa tumbuh mahabbahnya kepada Allah, syahwatnya dikelola, setannya dijinakkan, kemudian informasi dimoderatkan. Tantangan dijawab bukan untuk disingkiri, agar semua proses menuju kenikmatan beragama ini atau agama dengan nyaman dapat kita rasakan. Bahkan lebih daripada itu, proses ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita bahkan sampai ke bab halawatul iman, yakni kenikmatan iman. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kita diskusikan bersama bisa menginspirasi kita semua, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berumrah dan meninggal di mana? Di Madinah atau di Mekah? Oh iya. Boleh orang bercita-cita meninggal di tanah suci, khusus Madinah. Bahkan khusus Madinah emang ada barokahnya, dapat syafaat Nabi dan seterusnya. Beberapa ulama memberikan contoh dan Allah kabulkan. Salah satunya Syekh Ghazali Mesir. Memang bercita meninggal di Madinah karena dia ingin di samping Nabi SAW dan Allah kabulkan. Di usia yang sangat tua itu, entah gimana ceritanya, dia dapat undangan dari Saudi untuk memberikan seminar. Seminarnya di Riyadh, kan jauh dari Madinah kan. Pas ngisi kayak gini, pas mengatakan pula nad'u ilaikum ila kalimat la ilaha illallah, meninggal di seminar. Tapi akhirnya melihat wasiatnya oleh kerajaan Saudi, langsung diterbangkan ke Madinah, dimakamkan di samping Imam Malik radhiyallahu anhu. Dia dai kabir di Mesir. Termasuk kalau Indonesia ya Mbak Maimun Zubair, itu juga emang cita-citanya meninggal di sana, Allah kabulkan. Termasuk kiai saya, namanya Kiai Haji Munjai, itu yang ngajar saya tafsir Munir, punya Imam Nawawi. Saya belajar beliau tafsir Munir, usul fikih, lubul usul, arut, ada beberapa ilmu lah ngaji ke beliau. Dia bercita-cita meninggal di Mekah, Allah kabulkan. Ya haji, ya udah akhirnya meninggal di sana. Emang cita-cita meninggal di sana, Allah kabulkan. Dan beberapa orang boleh, fadilahnya besar. Wallah, tapi Allah tentu lebih tahu tentang yang terbaik untuk kita semua. Tapi kalau itu boleh, dan semoga Allah kabulkan. Niat. Nah, insyaallah. Iya, insyaallah Allah kabulkan. Amin. Kira-kira apa definisi hak asasi manusia di dalam Islam itu? Sehingga persepsi Barat itu tidak bisa berubah. Berubah. Gitu ya. Saya sebenarnya gini, kalau hubungan Islam, dunia Islam atau Islam sama Barat itu sebenarnya naik turun, tergantung orang-orangnya sih. Kalau sekarang sebenarnya udah positif Pak sekarang. Memang tahun 90 Huntington itu yang memprovokasi, tapi kan keliru mereka. Kan ada ancaman dari timur nih. Nah timur itu didefinisikan Islam dan Cina, timur itu. Tapi waktu itu keputusannya Cina tidak ancaman, karena Cina tidak punya ideologi yang kuat untuk menjadi penguasa dunia. Dia hanya punya kekuatan ekonomi. Toh dia udah kapitalis. Jadi bagi Barat, Cina tidak ancaman. Maka yang atas tesis ini yang dikerdilkan Islam. Lahirlah
kejadian 9 September. Isu terorisme menguat, Irak diserang, Afgan diserang, di mana-mana terorisme menjadi ancaman, dan terorisme ke Islam menunjuk hidungnya. Setiap nama Arab begitu masuk ke negara sana, wah pokoknya saya kemarin punya teman, waduh pusing dia, kena yang dicek itu, wow panjang cerita dia. Tapi setelah 20 tahun dia salah. Ternyata Cina ngancam. Entah merasa salah atau gimana aturannya dicabut. Terjadi perdamaian. Dan dari perdamaian itu lahir satu kondisi besar sekarang, undang-undang anti-Islamophobia di Amerika. Itu yang pertama untuk mengobati luka kaum muslimin. Yang kedua untuk memperalat kaum muslimin kembali untuk jadiin bumpernya dengan Cina. Jadi jangan kesenangan dulu. Tapi yang pertama bagus untuk Tapi pada saat yang sama sebenarnya yang terjadi, saya kemarin agak tes karena ada teman yang dulu kuliah di Harvard, saya komunikasi sama mereka masih cukup baik, dan sekarang juga kerja di perusahaan security, masih hubungannya sama mereka juga. Nah itu yang terjadi di Amerika hari ini sebenarnya bukan sedang hanya membela kaum muslimin dengan undang-undang Islamophobia, tapi sedang mengupayakan menguatnya minoritas. Jadi yang terjadi itu setelah minoritas mendapatkan panggung sangat positif sekarang di era Joe Biden ini. Dan salah satu minoritas itu isinya LGBT, kaum muslimin, itu minoritas semua itu. Makanya di beberapa case Muslim sama LGBT bareng, karena sama-sama minoritas, bukan karena Anda dilindungi. Paham nggak kira-kira? Karena di rumah sakit itu dia dapat pelayanan lebih awal. Jadi sekarang LGBT duluan, Muslim duluan, sama karena satu paket minoritas. Jadi intinya itu menang campaign terhadap pembelaan kepada minoritas. Nah, kaum muslimin di sana minoritas. Jadi kalau muslim di sana, kalau rumah sakit duluan karena dia minoritas. Gitu. Didapat perlakuan khusus. Jadi sebenarnya kalau secara global berkurang, meskipun tetap aja di lapangan masih, termasuk di negara-negara di luar negara maju besar masih. Nah kalau isu di sini itu lokal sudah. Isu terorisme, radikalisme itu di global udah hilang, nggak ada. Karena bapaknya udah menghilangkan. Bapaknya isi kan Amerika, dan udah selesai. Karena Amerika sekarang pada posisi ingin dekat sama kaum muslimin. Bukan karena mau dekat, karena mau memperalat kembali. Cuman banyak orang yang nggak terdekat. Karena kajian di geopolitiknya itu, yang paling mungkin yang ngadepin Cina emang pakai kaum muslimin. Cegah gitu, dari geopolitiknya. Saya kajiannya agak mengikuti itu. Jadi akhirnya dikuatkan itu, dan mulai terasa terasa. Nah, meskipun akhirnya ada kejadian ini sekarang jadi pusing juga sekarang. Ini sudah di luar prediksi Rusia perang ya, atau perang terhadap Ukraina ini agak di luar prediksi. Ini ada beberapa studinya. Salah satu studi yang menarik itu ternyata Yahudi akhirnya mau ditarik ke Palestina. Karena kan suplai Yahudi di Israel itu paling besar dari Ukraina, bukan dari Amerika. Orang Yahudi yang paling banyak ke Palestina itu dari Ukraina. Karena memang Yahudi 60% tinggalnya di Ukraina, di Eropa Timur. Nah, kalau Ukraina perang, mungkin Yahudi pada mau pindah ke Palestina. Jadi salah satu plus minusnya gitu. Makanya analisisnya masih panjang analisisnya. Ini apakah dia terprovokasi apa enggak. Tapi akhirnya isu Muslim didekati mulai masuk. Rusia juga sedang ingin mendekati kaum muslimin, gitu. Apapun, gitu. Kemudian, Cina agak belum ada tanda-tanda kalau Cina. Tapi Rusia dan Barat itu sudah mendekati kaum muslimin. Jadi sebenarnya isu ini hilang. Cuman khusus isu LGBT dan isu yang lain akhirnya per kasus nih memang terjadi konfrontasi. Kaum muslim paling menolak LGBT, sementara mereka lagi seneng LGBT. Tapi satu sisi dia butuh kaum muslim, jadi sekarang agak pusing. Pabeliat lah, tapi biasa kan kalau politik kan pabeliat kan.
Kalau nggak politik nggak politik. Gitu. Jadi biarin aja lah. Jadi ke depan masih ada yang jelas hubungan membaik, gitu, membaik. Karena panjang ini, hubungan membaik. Tinggal apakah kaum muslimin manfaatnya apa tidak, ya nggak tahu kan. Biasa kaum muslimin agak kurang-kurang kan, biasanya agak kurang-kurang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi arusnya baik, gitu. Arusnya baik, arusnya bukan buruk arusnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau di sini kok masih dia agak kurang arus itu lokal semua itu. Kalau masih agak suka Islamophobia macam-macam itu lokal semua, bukan global itu. Karena globalnya udah selesai. Bapaknya udah selesai kok bapaknya. Nah ini anunya aja mungkin nyari kerjaan aja di lokal. Masya Allah. Jadi memang per kasus amal itu ada pagernya. Kan contoh kalau sholat malam tadi, kalau ngantuk kan suruh tidur ya. Nah berarti jangan pas ngantuk-ngantuk gitu. Jadi pas lagi sudah biar sholat malamnya itu. Tapi kan aku ngantuk terus. Oh. Ya berarti lo sakit. Tadi paham ya? Aturan normalnya itu kalau tidur jam 9, jam 3 itu biar. Betul kan kira-kira kan? Tapi kok udah tidur jam 9, jam 3 masih ngantuk. Berarti sakit. Nah gitu kira-kira. Jadi ukuran normal Bu. Puasa itu kalau normal kan Anda nggak lapar, nggak kenapa-kenapa, lebih semangat. Tapi kalau aku puasa itu lemes, mau mati perasaannya. Berarti kamu sakit, paham ya? Itu kan aturan-aturan normalnya, kecuali dokter mengatakan kau sakit, berarti nggak boleh. Jadi nanti ada standar adat istiadat, ada standar kesehatan yang bisa digunakan, ada standar logika. Kayak contoh tadi, orang ngos-ngosan kalau sholat, karena saking cepatnya tadi lari. Enggak, aku biasa aja. Enggak kan normalnya nggak enak kan? Nah, gitu enaknya jalan. Kayak gitu-gitu Bu. Yang kedua, nanti ada ilmu per setiap kasus. Kan ada ilmu, misalnya sholat standarnya berapa? Kan ada standarnya. Kemana ke sunnah Nabi? Sholat itu kan sedeng. Nah sedengnya Nabi itu lamanya kita kan. Jadi kalau namanya nyaman tuh ya sedengnya Nabi. Jadi kategori belum berarti kita belum memenuhi syarat sebenarnya. Gitu kira-kira. Tapi kalau kawetnya Nabi masih keberatan, ya udah nggak apa-apa, jangan dijalani dulu. Tapi kau harus tahu bahwa kau di bawah standar sebenarnya. Karena surat atur itu nyaman, sholat atur itu. Gitu. Tapi kalau sholat subuh sampai satu surat itu yang enggak. Gitu. Jadi nanti ada per kasus ada hukumnya masing-masing. Termasuk kata sedang. Sedang itu ada ukuran umum, ada ukuran subjektif. Contoh, sedang menurut si A 1 juz. Sedang itu aku. Karena aku biasa baca Quran 3 juz. Nggak apa-apa itu. Mulutku masih oke. Nggak. Aduh berat. Kan ada yang itu sejuz sudah nggak bunyi. Ada yang setengah juz sudah ngos-ngosan. Udahlah. Udah. Nah itu artinya ukuran normal, ukuran masing-masing. Ya diukuran pakai masing-masing. Tapi sadar, aku di bawah standar banget ya. Jadi nyamanku di bawah standar itu namanya. Ibarat makan normal segini. Tapi ada anak kecil yang setiap 2-3 jam udah kenyang. Berarti perutnya perlu dioperasi, digedein dikit. Nah macam itulah kira-kira. Kenapa baru baca sehalaman udah ngos-ngosan? Karena kan standarnya itu sehari 10 juz itu maksimal. Itu masih boleh itu, sehari 10 juz itu. Sehari 10 juz itu ya berarti ya 6 jam, 7 jam. Nah, tapi ada orang sehalaman udah ngos-ngosan, kan jauh sekali. Nah kira-kira kayak gitu. Kan batas oleh Nabi kan khatam 3 hari sekali batasnya. Tidak khatam sehari. Jadi sehari 10 juz. Tapi 10 juz itu kalau yang lancar 4 jam doang nggak nyampe. 3 jam juga selesai. Nah itu kira-kira Bu aturannya gitu. Jadi nanti per kasus ya. Kayak sodakoh juga sama sodakoh. Allahu a'lam. Iya, si surat Toha ayat pertama ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Syaqa itu maknanya luas. Tidak membuatmu celaka, tidak membuatmu susah, itu syaqa namanya, tashqa. Itu Toha ayat pertama. Ayat 1. Nah, tapi masalah
beragama dengan nyaman biasanya bukan hanya itu, tapi ada di Al-Baqarah tadi itu. Innama yuridullahu bikumul yusr. Allah kehendaki untuk kalian itu kemudahan. Demikian juga hadis Nabi tentang Nabi melarang wanita yang sholat mengikatkan diri di tiang, tapi disuruh tidur dulu. Itu semua menjadi dasar kita beragama itu begini loh kira-kira. Yang kemudian dibahasakan, dipilih bahasanya namanya nyaman. Nah, kalau ibu menggunakan bahasa lain boleh aja, ini kan bukan wahyu. Ya beragama itu pokoknya gitulah, yang enak gitu loh beragama itu kira-kira gitu. Jangan sampai berat, terus repot. Jangan, beragama itu. Tapi kok aku kok masih berat, berarti ibu sakit. Gitu. Jadi kalau merasa berat, sakit. Misalnya rata-rata standar nggak berat. Kan sholat 5 kali kan nggak berat. Bang udah waktunya emang harus dibersihin mukanya kan. Tapi kenapa kalau wudhu kok jadi aduh wudhu lagi. Oh berarti ibu sakit gitu. Kayak gitu paham ya? Orang puasa sehari itu nyaman nggak apa-apa. Ringan bahkan seneng orang-orang puasa gitu. Tanya ke dokter. Bagus puasa bagus. Jadi nggak repot apalagi istri. Nggak repot masakin mulu. Jadi agak rileks lah kalau pas puasa itu. Nah gitu. Tapi kok ada orang puasa baru setengah hari udah sakit perutnya. Kan sakit dong dia punya emak kan. Allahu a'lam. Itu Bu kira-kira. Nah, syukran. Mari kita berdoa semoga Allah kabulkan doa kita. Terutama doakan saudara-saudara yang tadi yang sudah disebutkan namanya di majelis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر موتانا اغفر من ذكرت اسماؤهم في هذا المجلس اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخل الجنة مثواهم أكرم مدخلهم اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا من زوجهم وأهلا من أهلهم اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ثبتهم عند السؤال والحساب في الآخرة اللهم واقهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا فتاح يا من يا رزاق يا كريم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح أبواب رزقك وافتح أبواب كرمك وجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.